Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang mekanisme pasar dalam perspektif sejarah Islam. Sebelumnya perkenankan dulu untuk saya memperkenalkan diri. Kelompok kami beranggotakan Rosita Hidayati Sucipto, NIM 165, dan saya sendiri Nurul Latifah, NIM 166, dan Saputra Diki Kurniawan, NIM 167. Pengertian pasar. Pasar adalah suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan di dalamnya terjadi transaksi barang atau jasa. Namun menurut Al-Ghazali, pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa pasar timbul dari adanya double coincidence yang sulit bertemu. Maka untuk memudahkan adanya tukar-menukar dalam memenuhi kebutuhan, diciptakanlah sebuah pasar. Mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Konsep pasar yang Islami adalah seperti apa yang dalam ekonomi konvensional disebut juga dengan pasar persaingan sempurna, yaitu persaingan dalam bingkai nilai dan moralitas. Dengan kata lain, pasar ini tidak mengandung deviasi dari nilai dan moralitas Islam. Jadi, jelas bukan pasar bebas dalam arti yang sebebas-bebasnya, sebagaimana dalam kapitalisme. Islam secara ketat memacu umatnya dalam aktivitas keuangan dan usaha, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu, teks-teks Al-Quran selain memberikan simulasi imperatif untuk berdagang, di pihak lain juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan lain yang biasanya diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok. Seperti apa yang sudah ada dalam surat Al-Furqan, di mana arti dari ayat tersebut, kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebagai kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan pasar mempertimbangkan beberapa hal. Dalam konsep Islam monopoli, duopoli, oligopoli, tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatunya menjadi terbuka. Produsen dilarang melakukan praktek perdagangan demi keuntungan pribadi. Konsep Islam melarang penimbunan. Islam melarang kaum muslimin untuk bertindak curang, menyembunyikan barang cacat. Jual beli dilakukan dengan keadaan nilai barang yang sama. Berdasarkan kebutuhan efektif dalam bekerja melalui kekuatan kebutuhan dan penawaran, dan yang bersifat pribadi dan tidak kelihatan dengan sumber kekayaan yang dapat membelinya, dan bukan bagi orang yang memerlukannya. Reaksi keperluan akan perubahan dalam pemasukan dipandang sebagai hal yang lebih penting daripada harga dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan pasar yang mempengaruhi asal-usul dan suplai. Pada dasarnya, pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biar tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Inilah pola normal pasar atau keteraturan alami. Dalam istilah Al-Ghazali menyatakan serahkan saja pada invisible hand dan dunia akan teratur. Mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW.
Pasar berperan sangat penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada usia 7 tahun, Muhammad telah diajak oleh pamannya, Abu Thalib, melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Kemudian, sejalan dengan usianya semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah, Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror yang sangat berat dari masyarakat kafir Mekah, sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik. Maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap harga pasar. Misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah, sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf merupakan seorang sarjana muslim yang pertama kali menulis tentang mekanisme pasar dan harga dengan uraian bahasan yang sangat rinci dan canggih. Tulisan pertamanya menguraikan tentang naik dan turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harga. Oleh karena itu, bertambahnya dan berkurangnya harga semata-mata itu tidak berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya dalam produksi. Berbeda dengan pandangan saat itu yang beranggapan bahwa tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan sebaliknya. Kemudian Abu Yusuf menyatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan sangat sedikit pun tapi murah. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut. Analisis ekonomi yang kontroversial lainnya dari Abu Yusuf adalah masalah pengendalian harga. Selanjutnya yaitu mekanisme pasar menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali itu mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai berbagai problem barter yang dalam istilah modern disebut sebagai satu, kurang memiliki angka penyebut yang sama, yang kedua, barang tidak dapat dibagi-bagi, yang ketiga, keharusan adanya dua keinginan yang sama. Al-Ghazali menyadari bahwa perdagangan merupakan hal yang esensial bagi berfungsinya sebuah perekonomian yang berkembang dengan baik. Al-Ghazali juga menyadari permintaan harga inelastis. Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa karena makanan merupakan kebutuhan pokok, Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena laba tersebut akan menjadi berlebihan meskipun itu bukan suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Kemudian selanjutnya mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui kitabnya yang sangat terkenal, yaitu Al-Hisbah fi Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Menurutnya, naik turunnya harga itu tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurun jumlah impor barang-barang yang diminta, ataupun juga karena tekanan pasar. Ibnu Taimiyah itu membedakan dua jenis penetapan harga, yaitu
penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum, serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Kemudian, meskipun beliau menentang keras praktik monopoli, Ibnu Taimiyah mempersilahkan orang-orang membeli barang-barang dari para pelaku monopoli, karena jika hal itu dilarang, masyarakat akan semakin menderita. Oleh karena itu, ia semakin mendorong pemerintah agar segera melakukan penetapan harga. Ibnu Taimiyah melarang para pedagang dan pembeli membuat perjanjian untuk menjual barang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat memperoleh harga yang lebih rendah, sebuah kasus yang menyerupai monopsoni. Selanjutnya yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Bagi Ibnu Khaldun sendiri, harga itu merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Jika suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harganya rendah. Ibnu Khaldun menguraikan teori nilai yang berdasarkan tenaga kerja, sebuah teori tentang uang yang kuantitatif, dan sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Teori tentang harga ini mengantarkannya untuk menganalisis fenomena distribusi. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa harga suatu produk terdiri dari 3 unsur, yaitu gaji, laba, dan pajak. Selanjutnya, besarnya ketiga jenis pendapatan gaji, laba, dan pajak itu ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Jika gaji terlalu rendah, pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami peningkatan. Jika gaji terlalu tinggi, akan terjadi tekanan inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja. Jika laba sangat rendah, pedagang terpaksa melikuidasi saham-sahamnya dan tidak dapat memperbaruinya karena tidak ada modal. Jika laba terlalu tinggi, para pedagang pun akan melakukan likuidasi saham-sahamnya pula dan tidak dapat memperbaruinya karena tekanan inflasi. Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya. Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja. Selanjutnya yaitu mengenai kekuatan pasar dalam ekonomi Islam. Kontribusi dari para sarjana muslim terdahulu belum mampu menyeimbangi dengan keadaan yang terjadi saat ini, karena pada saat itu masih dalam mekanisme pasar sederhana dan mengukurnya itu masih dari segi permintaan dan penawaran barang atau jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan muncul pada konsumen. Sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks dikatakan berasal dari Allah, namun pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang yang lain terkait, selera konsumen, ekspektasi atau pengharapan, masalah, tujuan dalam mengonsumsi barang. Penawaran. Definisi ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Harga barang yang mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan penawaran di pasar yang akan berdampak buruk pada mekanisme pasar. Sedangkan untuk biaya produksi yang menyesuaikan harga merupakan hal yang wajar terjadi apabila mengalami kenaikan dengan penilai situasi dan kondisi yang ada. Apabila jumlah masalah yang terkandung dalam barang yang diproduksi, maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selain itu, sebagai faktor dari penawaran sendiri, tercermin dari keuntungan yang terdapat dan menjadi unsur dari keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksi. Menurutnya, penawaran bisa
dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Dalam mencapai masalah penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen. Intervensi dan regulasi pasar. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi adalah sebagai berikut. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat untuk mencegah ikhtiar dan gaban faisi, mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dan menjual di atas harga pasar untuk melindungi kepentingan masyarakat. Regulasi harga bagian dari intervensi pemerintah, memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi ekonomi berhubungan dengan meningkatkan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi. Fungsi sosial, mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Dan fungsi moral, upaya menegakkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas perekonomian. Histori pasar. Penimbunan barang, iktikar. Larangan iktikar ini terdapat dalam sabda Nabi SAW al-Mubarakafuri dan Ma'mar bin Abdullah bin Fa'dalah, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak melakukan iktikar kecuali orang yang bersalah atau berdosa. Hadis riwayat Tirmizi. Riba secara etimologis berarti pertambahan. Secara terminologi syar'i, riba ialah penambahan tanpa adanya ikhwat secara teknis. Makanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya nasiah, penangguhan. Tadlis ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, unknown to one party. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, sama-sama ridho. Jual beli ghairah ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli ghairah dan tadlis sama-sama dilarang karena keduanya mengandung incomplete information. Namun berbeda dengan tadlis, di mana incomplete informasinya hanya dialami oleh satu pihak saja, unknown to one party, misalnya pembeli saja atau penjual saja. Dalam gharar, incomplete information dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam gharar terjadi ketidakpastian, ketidakjelasan yang melibatkan dua belah pihak. Tindakan melambungkan harga. Beberapa praktik bisnis yang akan bisa menimbulkan melambungnya harga tersebut adalah sebagai berikut. Larangan maks, pengambilan bei cukai atau pungli. Larangan bei bada al-bada, larangan taklaki al-rukban, larangan ba'al hadir lil ban. Keseimbangan pasar. Keseimbangan atau equilibrium menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan yang seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas, sudah tidak lagi berubah. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar berawal dari mana saja, baik dari segi permintaan atau penawaran. Namun dalam segi perubahan
akan terjadi pada satu sisi saja, sisi penawaran. Transaksi-transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam. 1. Bai najasi. Transaksi najasi diharamkan karena si penjual menyuruh seseorang untuk memuji barangnya atau menawarkan dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Si penawaran sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar ingin membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk mengambil dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula, dengan maksud untuk ditipu. Tingkat permintaannya yang tercipta tidak dihasilkan secara alami. Yang kedua, talaki rokban. Tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota, pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap, membeli barang petani, produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Rasulullah melarang hal ini. Yang ada dalam fikih disebut taklaki rokban. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar, entry barrier. Yang kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.